Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tematika subtematika pembelajaran 4 dari halaman 134 sampai dengan 142. Di awal pembelajaran disajikan bacaan berjudul Rambu Lalu Lintas. Rambu lalu lintas ditemukan pertama kali oleh Gareth Augustus Morgan, dan seterusnya kalian baca dengan seksama ya. Selanjutnya kita diminta untuk menemukan kata tidak baku dan kalimat tidak efektif dalam bacaan tersebut, serta kita diminta untuk memperbaikinya. Di sini Pak GS jawab seperti ini. Kata yang tidak baku ngelihat seharusnya melihat, nemuin seharusnya menemukan, sistem seharusnya sistem, enggak seharusnya tidak. Dan untuk kalimat tidak efektif serta pembenahannya adalah sebagai berikut. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Selanjutnya, kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat menulis karya ilmiah, surat resmi, dan pidato di acara formal. Mengapa kita menggunakannya? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Kemudian, carilah kosakata non baku yang kamu tulis dan perbaikilah. Di sini, kalian sesuaikan dengan tulisanmu ya. Selanjutnya, di halaman 137, isilah diagram berikut mengenai kewajiban kita sebagai pengguna jalan. Pengguna jalan yang melaksanakan kewajiban memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan, dan berkendara dengan kecepatan standar. Pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara melawan arah, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, dan belum memiliki surat-surat yang lengkap. Akibat apabila pengguna jalan tidak melaksanakan kewajiban, ditilang polisi, mengakibatkan kecelakaan, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Lalu, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud saat semua orang melaksanakan kewajibannya. Kemudian, di halaman 138, kita diminta mengamati rambu-rambu lalu lintas. Dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Arti rambu tersebut adalah seperti ini. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. 2. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan, maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. 3. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. 4. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah, seperti larangan masuk, rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, rambu-rambu persimpangan jalan, rambu jalanan menanjak, dan lain-lain. Sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Silakan tulis berdasarkan pengalamanmu ya. Di halaman 140 disajikan beberapa bangun gabungan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara menemukan luas bangun tersebut? Luas bangun gabungan bisa dicari dengan menjumlahkan atau mengurangkan luas bangun masing-masing, tergantung dari bentuk bangunnya. Lalu, bagaimana cara menemukan keliling bangun gabungan? Keliling bangun gabungan dihitung dengan menjumlahkan sisi terluar dari bangun gabungan tersebut. Selanjutnya kita diminta menghitung luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Yang pertama, ini merupakan gabungan dari bangun persegi dan 4 bagian seperempat lingkaran atau setara satu lingkaran penuh. Jadi, bangun tersebut merupakan gabungan persegi dan lingkaran, di mana jari-jari lingkarannya adalah 7 cm dan panjang sisi persegi adalah 2 kali jari-jari yaitu 14 cm. Luas gabungan sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran, sama dengan sisi kali sisi dikurangi pi kali r kali r, sama dengan 14 cm dikali 14 cm dikurangi 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm, sama dengan 196 cm persegi dikurangi 154 cm persegi, sama dengan 42 cm persegi. Keliling bangun yang diarsir sama dengan keliling lingkaran. Maka K sama dengan 2 pi kali R, sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 cm, sama dengan 44 cm. Jika yang dicari adalah keliling terluar, maka merupakan keliling persegi, yaitu 4 dikali sisi persegi, sama dengan 4 dikali 14 cm, sama dengan 56 cm. Nomor 2, bangun tersebut merupakan gabungan persegi panjang dan 2 bagian setengah lingkaran, atau setara satu lingkaran penuh, di mana panjang persegi panjang adalah 28 cm dan lebarnya 12 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang persegi panjang, yaitu 14 cm. Luas gabungan sama dengan luas persegi panjang ditambah luas lingkaran, sama dengan panjang kali lebar ditambah pi kali r kali r.
sama dengan 28 cm dikali 12 cm ditambah 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 336 cm persegi ditambah 616 cm persegi sama dengan 952 cm persegi. Kelilingnya merupakan keliling lingkaran ditambah 2 lebar persegi panjang. Keliling sama dengan 2 pi kali r ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14 cm ditambah 2 kali 12 cm sama dengan 88 cm ditambah 24 cm sama dengan 112 cm. Nomor 3 merupakan gabungan bangun persegi dan 3/4 bagian lingkaran, di mana panjang sisi perseginya adalah 14 cm dan jari-jarinya juga 14 cm. Luas gabungan sama dengan luas persegi ditambah luas 3/4 lingkaran sama dengan sisi kali sisi ditambah 3/4 kali pi kali r sama dengan 14 cm dikali 14 cm ditambah 3/4 kali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 196 cm persegi ditambah 462 cm persegi sama dengan 658 cm persegi. Keliling merupakan 2 kali sisi persegi ditambah keliling 3/4 lingkaran. Keliling sama dengan 2 kali sisi persegi ditambah 3/4 dikali 2 dikali pi dikali r sama dengan 2 dikali 14 cm ditambah 3/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14 cm sama dengan 28 cm ditambah 66 cm sama dengan 94 cm. Nomor 4 merupakan gabungan bangun persegi dan 2 bagian seperempat lingkaran atau setara setengah lingkaran. Berarti bangun tersebut merupakan gabungan bangun persegi dan setengah lingkaran, di mana jari-jari lingkaran adalah 10 cm dan sisi persegi adalah 2 kali jari-jari yaitu 20 cm. Untuk mencari luas yang diarsir adalah luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran sama dengan sisi dikali sisi dikurangi setengah dikali pi dikali r sama dengan 20 cm dikali 20 cm dikurangi setengah dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm sama dengan 400 cm persegi dikurangi 157 cm persegi sama dengan 243 cm persegi. Keliling bangun yang diarsir merupakan 4 kali setengah sisi persegi atau setara 2 kali sisi persegi ditambah dengan 2 kali keliling seperempat lingkaran atau setara keliling setengah lingkaran. Maka keliling daerah yang diarsir adalah 2 kali sisi persegi ditambah setengah kali 2 kali pi kali r sama dengan 2 dikali 20 cm ditambah setengah dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 cm sama dengan 40 cm ditambah 31,4 cm sama dengan 71,4 cm. Jika yang dicari adalah keliling terluar, maka sama dengan keliling persegi, yaitu 4 kali sisi persegi sama dengan 4 dikali 20 cm sama dengan 80 cm. Kalian sesuaikan dengan perintah gurumu ya. Nomor 5 merupakan gabungan bangun persegi dan 4 bagian setengah lingkaran atau setara 2 lingkaran penuh. Berarti bangun tersebut merupakan gabungan persegi dan 2 lingkaran, di mana panjang sisi persegi 42 cm dan diameter lingkarannya adalah sepertiga dari 42 cm yaitu 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Luas gabungan sama dengan luas persegi dikurangi 2 luas lingkaran, sama dengan sisi dikali sisi dikurangi 2 dikali pi dikali r sama dengan 42 cm dikali 42 cm dikurangi 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm sama dengan 1764 cm persegi dikurangi 308 cm persegi sama dengan 1456 cm persegi. Keliling bangun yang diarsir adalah 2/3 keliling persegi ditambah dengan 2 kali keliling lingkaran. Keliling sama dengan 2/3 dikali 4 dikali sisi persegi ditambah 2 dikali 2 dikali pi dikali r sama dengan 2/3 dikali 4 dikali 42 cm ditambah 2 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7 cm sama dengan 112 cm ditambah 88 cm sama dengan 200 cm. Dan sama seperti soal nomor 1 dan 4, jika yang dicari adalah keliling terluar dari bangun gabungan tersebut, maka kelilingnya setara dengan keliling persegi, yaitu 4 kali sisi persegi sama dengan 4 dikali 42 cm sama dengan 168 cm. Terakhir, kita diminta membuat soal mengenai bangun gabungan dan cara menyelesaikannya. Di sini Pak Kias contohkan seperti ini, lengkap dengan jawabannya. Bangun tersebut merupakan gabungan trapesium dengan setengah lingkaran. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Kias kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.